Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka dengan NIM 1914057. Di sini saya akan menunjukkan demo program dari mata kuliah Kapital Selektif dan Informatika. Di sini saya sendiri, ada dua teman saya juga yang bantu, yaitu ada Muhammad Fakih dengan NIM 1914012 dan juga Ginjal Novianto dengan NIM 1914093. Di sini saya akan menemukan dari coding yang telah kami buat. Jadi yang pertama itu ada tab install Twitter, di mana ini merupakan satu library yang digunakan untuk mengakses Twitter. Nanti ada consumer key, consumer secret, dan juga access token. Ini berdasarkan dari GitHub desktop, berdasarkan dari Twitter desktop yang didapatkan. Selanjutnya ada import WP dan juga HTTP. Kemudian ada import RE, text loop, dan juga pandas, di mana library ini akan kita gunakan untuk pengambilan data. Serta pembuatan API-nya, consumer key juga consumer secret-nya. Di sini hasil search-nya atau yang akan kita search adalah menggunakan kata kunci ekonomi dengan length-nya ID dan juga count atau jumlah datanya itu 1000. Bentar. Oke, selanjutnya di sini adalah pengelompokan dari tweet yang akan kita ambil, di mana tweet ini diambil dari beberapa properties, di antara tanggal tweet, pengguna, dan juga isi tweet. Kemudian seluruh properti ini akan dimasukkan ke dalam file CSV bernama data.csv. Ini hasil runningnya. Kemudian untuk file data CSV-nya juga bisa diakses, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya data processing, di mana data processing adalah tahap di mana untuk mengolah data tersebut agar data tersebut dapat dilakukan analisis untuk SVM-nya. Kemudian kita pip install Ghostlet di sini. Beberapa library yang kita butuhkan tentunya data processing ini ada Google Trans, ada pip install Translate, kemudian ada Pandas Nampi, ada LTK, ada Sastra Rawi, dan Matplotlib. Selanjutnya dari semua library yang kita install, kita import semuanya di sini. Ini beberapa library yang kita butuhkan. Kemudian kita load data dari CSV-nya, dimasukkan ke dalam variable tweet_df. Kemudian dapat kita tampilkan di sini sesuai dengan isi dari filenya. Selanjutnya dalam proses ini yang kita akan fokuskan adalah dari properti pengguna dan juga isi tweet, karena kita akan fokus untuk mengolah isi tweetnya di sini. Kita run juga. Nah, selanjutnya di sini tahap pertama yang akan kita lakukan dari processing ini, setelah kita mengakses itu, kita akan melakukan style lower, di mana ini adalah salah satu yang akan membuat isi tweet itu berubah menjadi huruf kecil semua, bukan huruf kapital, dengan maksud supaya lebih mudah nanti dalam melakukan analisis sentimennya. Kita run, ini hasilnya semuanya berubah jadi tulisan kecil ya, tidak ada yang kapital di sini. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya setelah proses ini, setelah proses case folding ya, setelah kita buat semua jadi tulisan bukan kapital atau huruf kecil, kita melakukan proses cleansing, di mana cleansing ini itu adalah penghapusan beberapa elemen yang ada di tweet itu agar lebih mudah dalam sentimennya. Karena dalam suatu tweet itu biasanya ada beberapa hashtag, ada ada emoticon yang harus kita hapus gitu, supaya nanti bisa lebih mudah dalam melakukan analisis sentimennya. Nah, ini setelah dijalankan itu berhasil ya. Jadi data cleaningnya itu beberapa hashtag seperti Alhasa ini hilang gitu. Kemudian ada Andi Sulingga ini hilang juga gitu. Jadi itu untuk fungsinya. Selanjutnya setelah kita lakukan tadi proses pembersihan dan juga perubahan huruf, kita simpan lagi
agar tidak hilang itu ke dalam suatu file baru bernama hasil_akhir.csv. Nah, selanjutnya adalah salah tahap sentimen analisis, di mana tahap ini itu berdasarkan dari tahap-tahap sebelumnya itu ada beberapa elemen nilai SVM-nya atau metode yang kita gunakan itu adalah metode support value machine. Ini itu satu metode machine learning ya. Nah, sini pertama kita akan install TextBlob. Ini fungsi nanti untuk melakukan analisis sentimennya, negatif atau positif ataupun netral. Kemudian kita pip scatter-nya ini untuk analisis SVM-nya, kita import. Kemudian sama library-nya kita gunakan bersama dengan yang tadi. Pertama kita load datanya dulu ya. Kita load, kita masukkan ke dalam satu variable tweet_df. Kita load datanya. Nah, hasilnya seperti ini dari data cleaning, tweet, dash folding dan juga pengguna. Nah, selanjutnya itu dalam proses analisis SVM ini yang akan kita gunakan adalah properti pengguna juga data cleaning atau data yang sudah kita bersihkan tadi. Ini kita masukkan ke df data frame karena kita akan mengambil hanya beberapa propertinya. Kemudian kita import TextBlob-nya. Nah, di sini adalah tahap selanjutnya atau polarity atau pemberian nilai sentimen kepada beberapa tweet yang kita bersihkan. Nah, ini ada beberapa tweetnya, ada yang bernilai 0,0, ada bernilai lebih dari dan juga kurang dari 0,0 ini. Ya, berjalan. Nah, ini adalah pemberian skor atau pemberian keterangan ya. Jadi keterangan di sini itu diberikan sesuai dengan kondisi di mana jika skornya itu 0, itu akan lebih dari 0 itu akan bernilai positif. Jika dia sama dengan 0 itu akan bernilai netral, dan juga jika kurang dari 0 akan bernilai negatif. Nah, nanti akan tampil nih di sampingnya kolom quality itu skor masing-masing setiap tweetnya. Misalnya kita bisa hitung nih jumlahnya. Oh, ternyata kita peroleh data dari jumlah tweet netral 94, yang positif ada 4 dan yang negatif ada 2. Kemudian kita simpan nih hasilnya ke file baru namanya hasil analisis.csv. Selanjutnya adalah pembuatan data training dan dataset, di mana tahap ini merupakan untuk ini sebagai penentu variabel yang akan kita gunakan di SVM ini. Jadi ada dari SVM itu nanti ada dua percobaan itu adalah extract dan extest. Dua variabel ini akan mewakili dari dua kolom yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada variabel Y, itu untuk skor atau yang negatif positif tadi. Kemudian yang X itu tuh data cleaning atau isi tweetnya. Kemudian kita ambil dari X-trend-nya, X-test, Y-trend, Y-test-nya juga sesuai dengan yang akan kita gunakan nanti. Kemudian bisa kita print dari proses ini, dari X-trend dan juga Y-test-nya, sehingga diperoleh poin 80 dan juga 20. Selanjutnya di proses vectorizer ini itu merupakan salah satu fungsi yang akan berguna untuk mempermudah dalam menentukan nilai jumlahnya. Jadi setelah kita tentukan Y-trend dan Y-test-nya, kita tentukan nih jumlah dari X-trend dan Y-test-nya itu ternyata ada 837 dan memiliki nilai yang sama. Nah, selanjutnya ini adalah import SVM atau import metode yang akan kita gunakan. Jadi di mana metode SVM ini adalah salah satu metode yang akan membuat dokumen itu menjadi beberapa bagian vektor yang akan diaplikasikan dalam klasifikasi dokumen, clustering dokumen, scoring dokumen, dan juga sebuah query yang telah kita lakukan sebelumnya. Nanti dia akan melakukan klasifikasi berdasarkan vektor. Nah, selanjutnya ini adalah penentuan beberapa elemen yang ada di SVM sebagai akurasinya. Nah, yang pertama itu ada akurasi linear, atau sebenarnya akurasi itu adalah akhir dari proses kita itu ternyata akurasi dari datanya itu sekitar 95,0%. Kemudian confuse matrix linear atau fungsinya itu sebagai untuk menghitung precision sama recall-nya.
Nah, jadi ini jadi faktor untuk menentukan precision linearnya dan juga recall linearnya. Dan ternyata berdasarkan ini dia dapatkan precision linearnya itu adalah 0,475 atau kalau dipersenkan itu 47,5%, dan recall linearnya itu adalah 50% dengan cross validation linearnya sesuai pada gambar. Nah, selesai prosesnya, crawlingnya juga selesai dari saya. Terima kasih perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.